Shalom Shalom. Selamat hari Senin 12 September 2022. Saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir kita, dan paling utama hidup kita boleh sungguh terbukti berubah menuju Christ likeness. Masih dalam season autumn dengan tema bulan ini Suffering for the King, siap menderita bagi Sang Raja. Grace Word hari ini saya berikan judul Daniel Fatsal 11 dan Pamungkas Fatsal 12, yakni Fatsal terakhir daripada kitab Daniel. Adapun program ini juga di-broadcast melalui channel GBI Rock Fluid dengan tajuk Podcast with Jesus. Mari umat Tuhan bergegas kita lanjutkan. Kemarin kita sudah berada dalam ayat 36. Tapi karena panjang sekali sehingga saya terpaksa potong untuk kita selesaikan hari ini. Ya, tidak masalah sebab kita tidak diburu waktu. Saya akan bacakan Daniel 11 mulai ayat 35 sampai dengan 12 hingga ayat yang terakhir. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh 35, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu. Sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi, juga para Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya. Baik pujian orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak akan diindahkannya. Sebab terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri. Tetapi sebagai ganti semuanya itu, ia akan menghormati dewa benteng-benteng. Dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya akan dihormatinya dengan membawa emas dan perak dan permata dan barang-barang yang berharga. Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan. Ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang, dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah. Tetapi pada akhir zaman, raja negeri selatan akan berperang dengan dia, dan raja negeri utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal, dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Juga tanah permai akan dimasukinya, dan banyak orang akan jatuh. Tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amon. Ia akan menjangkau negeri-negeri, dan negeri Mesir tidak akan terluput. Ia akan menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga negeri Mesir, dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu. Tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya, dan tidak ada seorang pun yang
menolongnya. Fatsal 12, akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan, itu ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Umat Allah, saya selalu katakan rasa syukur yang begitu mendalam. Sebab dalam kekristenanlah itu ada kitab Daniel yang menceritakan bagaimana kesudahannya. Dan jika itu masih kurang, kita diberikan kitab Wahyu yang ditulis daripada Rasul Yohanes menceritakan bagaimana kesudahannya. Dalam seluruh karya sastra, novel atau buku yang bagus, yang berkualitas, maka umat Tuhan hanya sang penulis utama itu dapat menulis sampai kesudahannya. Ya, adalah suatu buku yang tidak tahu pun tidak apa-apa, tapi karena adik-adik saya suka membaca, maka bilanglah Harry Potter itu ada 7 seri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang bagian 7 itu 2 bagian, sebutlah A dan B. Maka umat Tuhan, pada saat J.K. Rowling itu menulis buku keempat, itu sudah ada buku kelima. Cuman yang disebar, yang sudah disahkan dan dilegalisasikan dibaca oleh publik, itu buku yang keempat. Ya, buku kelima sudah ada, tapi masih disimpan. Pada waktu buku kelima sudah boleh dipublish, maka dia sudah punya yang keenam, tapi masih disimpan. Begitu seterusnya,
Sampai yang terakhir, saya punya teman aneh sekali. Sukanya mencoba mengarang-arang, kira-kira nanti berakhir seperti apa. Dan kami sering ketawa, karena hasilnya jauh sekali. Kenapa? Karena dia bukan originnya. Dia bukan pengarang aslinya. Nah Tuhan, hanya pengarang aslinya itu bisa menulis awal dan memberitahukan akhirnya. Dalam semua keseluruhan proses ini dikatakan berulang-ulang. Banyak orang, bijaksana maupun fasik, banyak orang, di dalam banyak orang ada dua definisi, bijaksana maupun fasik. Jadi yang bijaksana juga dilakukan ini, yang fasik juga dilakukan ini. Akan apa? Disucikan, dimurnikan, diuji. Ya, baik yang bijaksana maupun yang fasik semua akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Sampai kesudahannya. Yang fasik akan berlaku fasik dan tidak akan pernah bisa memahaminya. Tapi yang berbijaksana akan memahami daripada materai demi materai yang Tuhan singkapkan zaman demi zaman, musim demi musim, sehingga kita beroleh pertolongan, beroleh keselamatan tepat pas pada waktunya. Saya berdoa, jangan hidup sembarang hidup umat Tuhan. Punyai roh yang sayang Tuhan, dan kenalah Tuhan melalui firman-Nya. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola. Grazie.